Baik, kita akan belajar tentang sistem kekebalan tubuh. Nah, kita mulai dengan submateri pertama, yaitu kekebalan bawaan dan adaptif. Nah, tubuh manusia itu memiliki sistem kekebalan berlapis untuk menghadapi gangguan dari luar yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi organisme yang dapat menyebabkan penyakit disebut organisme patogen. Di antaranya adalah berasal dari virus, bakteri, protista, protozoa, dan jamur mikroskopis. Nah, sistem kekebalan berlapis ini antara lain meliputi kulit, membran mukosa, protein antimikroba, sel fagosit, dan limfosit. Kita mulai dengan pembahasan sistem kekebalan bawaan. Nah, sistem kekebalan bawaan penghalang yang melindungi tubuh, sel, dan senyawa kimia yang berfungsi sebagai pertahanan pertama yang telah ada sejak kita dilahirkan. Nah, ini merupakan pengertian dari sistem kekebalan bawaan. Nah, sistem kekebalan bawaan dapat berupa perlindungan permukaan. Nah, dalam hal ini kulit dan membran mukosa itu dapat berperan sebagai perlindungan permukaan yang merupakan lapisan pertama dari pertahanan tubuh manusia. Apabila mikroba dapat menembus kulit, maka membran mukosa yang akan menjerat mikroba tersebut. Nah, perlindungan yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa antara lain: pertama, hasil sekresi kulit cenderung sifatnya adalah asam. Jadi pH-nya 3 sampai dengan 5 sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, jadi kulit kita itu cenderung bersifat asam. Minyak atau sebum pada kulit itu mengandung zat yang bersifat toksik atau racun bagi pertumbuhan bakteri. Nah, jadi bakteri tidak dapat tumbuh di kulit kita dikarenakan pertama tadi karena sifatnya asam dan terdapat kandungan sebum atau minyak. Yang berikutnya adalah mukosa lambung. Nah, mukosa lambung itu mengandung larutan yang dapat membunuh mikroorganisme. Ya, dalam hal ini larutannya adalah asam klorida atau HCl. Nah, itu dapat membunuh mikroorganisme karena pH dari HCl atau asam lambung itu sangat rendah sekali ya. Jadi tidak bagus untuk pertumbuhan bakteri sehingga dapat menghambat bakteri tersebut untuk dapat tumbuh. Nah, yang berikutnya adalah lidah dan air mata. Nah, lidah dan air mata manusia itu mengandung lisozim. Nah, lisozim ini adalah enzim penghancur bakteri. Jadi secara alamiah, ya, diulang kembali, lidah dan air mata kita mengandung lisozim. Yang berikutnya adalah lendir yang lengket akan memerangkap mikroorganisme yang masuk ke saluran pencernaan maupun saluran pernapasan kita. Nah, jadi saluran pencernaan dan saluran pernapasan kita terdapat lendir atau mukus ya, istilah lainnya ya. Nah, berikutnya adalah kekebalan dalam tubuh. Nah, kekebalan dalam tubuh itu mencakup fagosit, sel natural killer atau sel NK, dan protein antimikroba. Nah, fagosit pengertian yang lain adalah sel pemakan ya. Sel pemakan maksudnya adalah sel yang dapat membunuh bakteri patogen. Nah, contoh sel fagosit adalah makrofag, neutrofil, dan eosinofil yang merupakan bagian dari sel darah putih. Nah, eosinofil merupakan fagosit yang lemah ya.
Ini ada typo sedikit. Jadi ini adalah eosinofil, merupakan fagosit yang lemah, tetapi peran pentingnya dalam pertahanan tubuh itu adalah melawan cacing parasit. Nah, neutrofil ini merupakan pertahanan pertama dari sel darah putih. Nah, sedangkan makrofag ini adalah pertahanan kedua setelah neutrofil maupun nantinya eosinofil tidak dapat melawan bakteri ataupun patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, mekanisme fagositosis. Nah, dapat diamati dari gambar ini. Prosesnya adalah ketika mikroba menempel ke fagosit, fagosit itu akan membentuk pseudopodium yang mampu menelan mikroba. Ya. Kemudian akan terbentuk vesicula fagositik yang mengandung antigen. Nah, kemudian vesicula fagositik bersatu dengan lisosom. Nah, mikroba dibunuh oleh enzim dalam fagolisosom. Nah, sisa-sisa dari mikroba itu dikeluarkan melalui mekanisme ekositosis. Jadi prosesnya seperti ini ya. Proses dari mekanisme fagositosis. Nah, terdapat pula pengaktifan enzim, yaitu enzim hidrolase asam ya. Ini fungsinya adalah untuk membunuh bakteri ataupun mikroba yang menempel ke fagosit. Nah, jadi fagosit tadi ada 3 ya. Dapat berupa neutrofil, dapat berupa eosinofil, atau dapat berupa makrofag. Yang kesemuanya merupakan sel darah putih. Nah, berikutnya adalah sel natural killer atau sel NK. Nah, sel NK merupakan sel pertahanan yang mampu melisis. Lisis artinya hancur dan membunuh sel-sel kanker serta sel tubuh yang terinfeksi virus sebelum diaktifkannya sistem kekebalan adaptif. Jadi sel-sel ini dengan cara menyerang membran sel target dan melepaskan senyawa kimia, istilahnya itu disebut perforin. Nah, jadi sel NK atau sel natural killer ini ada satu penelitian yaitu diaktifkan apabila kita merasa bahagia atau senang ya, atau tertawa. Jadi ini adalah sel yang diaktifkan melalui rasa senang atau perasaan bahagia yang diemosikan melalui tertawa ya. Jadi tertawa, senang, bahagia itu sangat baik sekali untuk meningkatkan imun kita, itu memang benar ya. Jadi sel NK ini salah satunya. Jadi dapat aktif ketika kita merasa senang. Kemudian adalah protein antimikroba. Nah, protein antimikroba ini meningkatkan pertahanan dalam tubuh dengan melawan mikroorganisme secara langsung atau dengan menghalangi kemampuannya untuk bereproduksi. Nah, protein antimikroba yang penting adalah interferon dan protein komplementer atau protein komplemen ya. Nah, interferon melindungi bagian sel lain di sekitarnya dengan cara menghambat perbanyakan sel-sel yang terinfeksi. Nah, sedangkan protein komplemen itu dapat diaktifkan oleh munculnya ikatan antigen dan antibodi, atau jika protein komplemen bertemu dengan molekul polisakarida di permukaan tubuh mikroorganisme. Nah, jadi ada ikatan antigen dan antibodi ya. Itu yang artinya protein komplemen. Nah, antigen dan antibodi itu perlu diingat adalah protein juga ya. Jadi ketika munculnya ikatan antigen dan antibodi, maka protein komplemen itu ya dapat bertemu dengan molekul polisakarida. Molekul polisakarida ini adalah yang dihasilkan dari dinding sel ya. Polisakarida ini adalah
dari dinding sel mikroba ya. Sebagai contoh bakteri itu dinding selnya tersusun atas polisakarida. Nah, melalui proses ini maka mikroba itu dapat dihalangi kemampuannya untuk bereproduksi. Nah, berikutnya adalah sistem kekebalan adaptif. Nah, kekebalan adaptif mampu mengenali dan mengingat patogen spesifik sehingga dapat bersiaga bila infeksi patogen yang sama terjadi di kemudian hari ya. Nah, contoh sistem kekebalan adaptif yang penting adalah dari limfosit. Nah, penjelasan untuk limfosit. Limfosit yang telah matang sebelum bertemu dengan antigen yang akan dilawannya. Artinya bukan gen kita lah yang menentukan benda yang asing yang akan dilawan oleh limfosit. Nah, jadi perkembangan limfosit itu berasal dari sumsum tulang merah atau hati janin. Kemudian sel induk limfosit itu ada sel B ya, kemudian ada juga sel T. Nah, sel T ini dari thymus ya. T ini kepanjangan thymus. Nah, jadi kedua-duanya merupakan jaringan limfoid ya. Sel B dan sel T. Jadi kalau berikan contoh sel limfosit, maka contohnya adalah sel B dan sel T. Berikutnya adalah submateri macam-macam kekebalan tubuh. Macam-macam kekebalan tubuh dilihat dari segi ingatan imunologis. Kekebalan dibagi atas. Yang pertama adalah kekebalan aktif. Nah, kekebalan aktif itu apabila tubuh menghasilkan antibodi untuk menahan molekul asing ya, dalam kurung tadi antigen. Jadi antibodi ini adalah protein yang dihasilkan oleh tubuh untuk menahan antigen. Nah, jadi antibodi antigen ini saling berkaitan ya. Nah, kekebalan aktif dapat juga terbentuk dengan vaksinasi. Berikut ini contoh video vaksinasi. Jadi vaksinasi ini merupakan salah satu kata yang cukup populer nih pada saat sekarang, mengingat merebaknya pandemi COVID-19 ini, dan salah satu alternatif pencegahannya adalah dengan melaksanakan vaksinasi. Kemudian kekebalan pasif. Kekebalan pasif adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya.
Nah, kekebalan pasif juga dapat terjadi secara buatan dengan menyuntikkan antibodi dari manusia atau hewan yang telah kebal terhadap suatu penyakit. Nah, misalnya dari rabies atau anjing gila.